Nah, faktor yang ketiga, kita memahami bahwa pesantren selama ini sangat menjaga independensinya. Sehingga kita ingin terus melakukan koordinasi agar pesantren mau beradaptasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman rawan dari segi bangunan fisik. Atas perintah Pak Presiden itu saya akan terus mengambil langkah-langkah cepat, terutama memprioritaskan kepada pesantren-pesantren yang memang benar-benar sangat rawan untuk segera kita tangani. Teman-teman sekalian, jumlah lembaga sektor pesantren, lembaganya aja 344.130 lembaganya. Nah, yang pesantren saja, yang pesantren tentu dengan asrama, sistemnya itu 42.369. Madrasah diniyah yang ada di sekitar lingkungan masyarakat 104.204 madrasah diniyah. Lembaga pendidikan Al-Quran LPQ, lembaga pendidikan Al-Quran itu jumlahnya 194.901. Peserta didik kira-kira 9,8 juta anak-anak, siswa dan santri. Jumlah pendidiknya 1,16 juta pendidik yang tersebar di berbagai tempat. Saya beserta Pak Menteri Agama akan terus bekerja dalam hari-hari ini secepat-cepatnya. Kami melakukan pendataan terutama yang tua dan rawan untuk kita ambil langkah-langkah penanganan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Silakan Pak Menteri. Iya, saya kira cukup apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, bahwa atas concern Bapak Presiden, maka kami betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Tapakra, kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun, kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, dan ada sekolahan juga di Sumatera Barat. Memang pondok pesantren ini tradisinya itu ada satu hal ya, masyarakat itu terlalu mempercayakan anak-anaknya kepada pondok pesantren, tapi tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dimilikinya. Karena tradisi pesantren itu mungkin biasanya terlalu tawadu ya, dia istilahnya tadi Cak Iming itu mandiri ya. Nah, sekarang ini kadang-kadang kan kita harus proaktif untuk mencari anggaran. Di dalam Kementerian Agama yang mengelola madrasah dan pondok pesantren, 95% sekolah yang dikelola Kementerian Agama itu adalah swasta. Mungkin berbeda dengan Dikti dan Diknas, 95% negeri, ya kan? Tanahnya, bangunannya semua diselesaikan oleh negara. Tapi kalau pondok pesantren, 95% itu adalah swasta murni. Kita Kementerian Agama hanya memberikan sedikit sebatas anggaran yang ada di Kementerian Agama di madrasah itu ya. Nah itu, sementara minat masyarakat ini terlalu banyak yang ke pondok pesantren. Kenapa? Karena mereka itu merasa anaknya lebih aman disekolahkan di pondok pesantren. Mereka melihat bahwa aman dari narkoba, aman dari pergaulan bebas, dan memang menunjukkan bahwa karakter anak-anak pesantren itu lebih dinilai oleh masyarakat, itu lebih terpercaya menciptakan karakter anak-anak yang saleh. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk 42.000 pondok pesantren itu. Ya, saya kira itu cukup. Ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4. Silakan, mulai. Terima kasih
Pak Menteri, saya Riga dari Liputan 6 SCTV. Pertama saya mau bertanya Pak, ini kemarin Menteri PU menyebutkan baru ada 50 pesantren yang mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG dari sekian banyak pesantren. Ini tanggapannya seperti apa? Lalu untuk pondok pesantren yang di Sidoarjo yang kemarin roboh, ini ada laporan nggak Pak? Sebenarnya Ponpes itu sudah mengantongin izin PBG atau belum? Terus tadi kan disebut akan dilakukan penanganan ya untuk ponpes-ponpes yang sudah tua rawan begitu ya. Boleh dijelaskan lagi Pak lebih detail ini penanganannya nanti akan seperti apa? Terima kasih. Langsung aja ya biar terjawab. Yang pertama, audit. Kita melakukan audit pesantren-pesantren tua, apalagi di atas 100 sampai 200 tahun, yang tentu nanti koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya. Yang tua dulu, rawan dulu. Yang menyangkut mana yang diprioritaskan, kita sudah memutuskan yang kita prioritaskan adalah yang paling rawan. Yang kedua, yang paling tua. Baru itu 2 prioritas. Nah, menyangkut Sidoarjo, Al-Khazini ini sampai hari ini nanti saya tidak berani ngomong. Biar saja ada proses audit dan penanganan yang dilakukan oleh PU dan pihak-pihak kepolisian. Nanti lebih baik tanya mereka karena kalau saya ngomong nanti salah. Biar aja ada proses audit, verifikasi, dan berbagai syarat untuk mengambil kesimpulan. Lanjut, siapa? Gus, saya ada 2 pertanyaan Gus terkait dengan tadi audit. Tadi sebelumnya kemarin kami juga pernah mewawancarai Menteri Sosial terkait dengan dorongan untuk melakukan audit. Nah, nanti untuk bantuan dari Menko PMK ini akan lebih teknisnya akan seperti apa? Apakah untuk audit bangunan ataupun untuk lebih ke renovasi? Itu yang pertama. Nah, yang kedua kepada Pak Menteri Agama terkait dengan secara data Pak, sebetulnya jumlah pondok pesantren yang memang lebih dari 100 tahun, dari 200 tahun itu berapa banyak dan di mana? Dan kemudian fakta di lapangannya sesungguhnya kondisi bangunan itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijawab. Oh ya, tadi satu lagi ya terkait dengan kemarin Komisi 8 juga meminta begitu terkait dengan adanya afirmasi dari pemerintah untuk kemudian membantu pondok pesantren untuk mendapatkan izin IMD, izin mendirikan bangunan. Terima kasih. Ya, yang pertama secara teknis audit itu dilakukan oleh Kementerian PU dan level paling bawah Dinas PU. Nanti akan dikoordinasi oleh Pak Dodi, Pak Menteri PU, dengan seluruh mekanisme analisis tekniknya. Yang kedua, ini perintah Presiden, maka kita harus carikan anggaran untuk pesantren-pesantren yang rawan itu, terutama yang sangat rawan, segera ditangani pembangunannya atau renovasinya. Berapa jumlahnya ini ada ongoing proses untuk lagi didata. Yang ketiga, apakah audit ini bersifat sosial atau apa? Enggak, ini audit teknis betul-betul standar audit teknik dari sebuah bangunan yang memang sudah tim lengkap. Tadi terkait dengan jumlah prioritas mungkin dalam skala persen dan juga wilayah yang mungkin akan sebetulnya prioritas utama kita itu pada bangunannya, bukan tuanya pesantren itu. Karena banyak juga pondok pesantren seperti pesantren Tanpa Beras misalnya kan. Saya baru minggu lalu ke sana. Pesantrennya hampir besok ini kita akan rayakan 200 tahun ya. Tapi bangunan-bangunannya itu baru. Jadi bangunan yang membahayakan itu dirombak ya. Kemudian pesantren-pesantren yang ada pesantren baru relatif tapi tidak mengikuti prosedur perizinan bangunan yang mungkin tambal sulam, itu pun juga menjadi sasaran peninjauan kita nantinya ya. Nah, bangunan yang sudah tua, yang memang sudah terlanjur dan memang dipakai 200 tahun ya. Nah, berarti lebih duluan daripada surat perizinan itu, undang-undangnya itu ya. Jadi saya kira kita akan melihat secara komprehensif ya. Kemudian kontur tanahnya, kemudian konstruksinya,
kita serahkan nanti kepada PU yang paling ahli tentang itu ya. Tapi yang jelas bahwa sekalipun pondok pesantren baru, kalau di situ ada kerawanan, tidak luput dari sasaran kita. Yang jelas bahwa perizinan untuk pondok pesantren kita memang sudah mulai ketat, terutama dalam periode saya ya, bahwa tidak semua pondok pesantren itu harus berbunyi pondok pesantren. Karena banyak yang pakai merek pondok pesantren, sesungguhnya bukan pondok pesantren. Itulah yang sering menimbulkan persoalan-persoalan sosial, ada isu-isu macam-macam. Itu sesungguhnya tidak layak disebut pondok pesantren. Bahkan komunitas pondok pesantren sendiri itu keberatan kalau pondok itu disebut sebagai pondok pesantren. Tapi bagi kita ya itu kan sudah giban dari masyarakat juga. Masyarakat menganggap itu pondok pesantren, walaupun izinnya sebetulnya bukan pondok pesantren, bahkan nggak punya izin. Nah itu pun juga kita akan tertibkan. Ini mungkin ada hikmahnya dalam kejadian seperti ini. Insya Allah kita akan berbenah dengan di bawah koordinasi Pak Menko, Pak Caimin, insya Allah komprehensif. Nanti kita akan melihat mulai madrasahnya, pesantrennya, bahkan termasuk juga musalahnya Cak ya, musalah dan masjidnya, karena banyak juga masjid-masjid yang roboh yang sudah ratusan tahun itu ya. Itu pun juga kita akan sekaligus melakukan penelitian, tentu berdampingan kita nanti dengan tim-tim yang ahli ya Cak. Bilang ada unsur kelalaian. Nah itu paling dua itu aja Pak. Ya. Masih. Kita sudah bekerja, sekarang sudah dimulai pendataan dari berbagai sumber. Sumber dari Kemenak, Kementerian Agama, sumber dari masyarakat, sumber dari berbagai pihak termasuk para pemerintah daerah. Ini sudah mulai sejak kemarin sudah mulai. Nah, berdasarkan data itulah kita akan ambil prioritas. Nah, mungkin 1-2 hari ini akan sudah mulai kelihatan mana yang akan kita prioritaskan karena kerawanan itu. Nah, menyangkut apa tadi yang kedua? Minta aparat kepolisian. Saya dengar sudah bergerak. Kepolisian sudah bergerak, bahkan sudah memanggil pihak-pihak, mulai memanggil pihak-pihak. Kita tunggu aja. Terima kasih semuanya ya. Waduh, luar biasa ini mau datang ke sini.